Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 5 kelas 3 di halaman 40, 41, 42, 43, 44 dan halaman 45. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 5 kelas 3 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita akan langsung saja menuju ke pembahasan kita kali ini. Kita akan awali dari halaman 40 terlebih dahulu. Di halaman 40 di sini ada tabel. Yuk kita buat daftar hasil kunjunganmu ke stan-stan pameran. Nah, ini contoh jawaban untuk tabel yang ada di halaman 40. Nama stan Papua, jenis makanan papeda dan martabak sagu, pakaian adatnya pakaian Holin dan Sali, kemudian informasi daerah ibu kota di Jayapura, dekorasi penunjangnya ada gambar patung Asmat. Kemudian untuk nama stan DKI Jakarta, jenis makanan kerak telur dan nasi uduk, kemudian pakaian adatnya koko dan sadariah, kemudian informasi daerah ibu kota di Jakarta, dekorasi penunjang ondel-ondel. Kemudian nama stan Sumatera Barat, jenis makanan le mopong sagu dan gazebo, pakaian adat 5 peah rumah nan gadang, kemudian informasi daerah ibu kota di Padang, dekorasi penunjang gambar rumah Padang. Lanjut ke nama stan Jawa Tengah, jenis makanan tempe mendoan dan sego liwet, kemudian pakaian adatnya Blangkon, ibu kota di Semarang, dan dekorasi penunjangnya rumah joglo. Kita lanjut lagi. Ini yang terakhir atau yang paling bawah itu adalah nama stannya DI Yogyakarta. Makanan khasnya gudeg, pakaian adatnya ada kebaya. Kemudian untuk informasi tambahan ibu kota di Yogyakarta. Kemudian dekorasi penunjangnya rumah Bangsal Kencono. Ini kunci jawaban halaman 40. Kita lanjut ke halaman 41. Di halaman 41 ada ayo berlatih. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Di stan Sumatera, salah satu teman membawa juada 8 jam. Juada dalam bahasa Palembang adalah kue. Udin memotong juada 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Lani makan 3 potong juada. Tuliskan banyaknya juada 8 jam yang dimakan oleh Lani. Tuliskan dalam bentuk lambang bilangan. Jawaban 3/18. Nah, ini jawabannya. Atau bisa ditulisnya 3 itu di atas ya. Kemudian kemudian di bawahnya ditulis 18. Kayak gitu. Kita lanjut ke soal yang ada di halaman 42. Untuk soal nomor 2 yang ada di halaman 42, Siti membawa brem dari Jawa. Pasangkan gambar brem dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberi tanda panah. Nah, ini jawabannya. Yang A atau yang paling atas ini kita pasangkan dengan yang C, yaitu 2/3. Kemudian yang B, gambar B itu kita pasangkan dengan D, yaitu 3/5. Kemudian yang C ini kita pasangkan dengan B, yaitu 2/6. Dan gambar D ini kita pasangkan dengan pecahan yang A, yaitu 4/6. Jawabannya seperti yang ada di video ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 3.
Untuk nomor 3 pertanyaannya, dari stand Betawi tersisa dodol. Dodolnya berbentuk bulat dan lonjong. Yuk kita mewarnai gambar dodol Betawi, warnai berdasarkan lambang bilangan pecahan yang diketahui. Nah, ini untuk yang A kita warnai bagian kiri 2 potong. Jadi ini 2/4, diwarnainya boleh seperti ini. Kita lanjut ke B, yang B itu 3/5, maka kita warnai 3 kotak, 1, 2, 3. Nah, ini 3/5. Kemudian lanjut, kita ke yang C itu ada di halaman 43. Nah, seperti ini. Untuk yang C karena 4/10, jadi kita warnai 4 kotak di sini. Di sini contohnya menggunakan warna kuning. Kita lanjut ke bagian yang D. Yang D itu 1/4, maka kita di sini cukup mewarnai 1 saja. Artinya 1 bagian atau 1 kotak dari 4 bagian. Jawabannya seperti itu. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ini tadi halaman 43, kita akan lanjut ke halaman 44. Di halaman 44 itu ada bagian Ayu menulis. Carilah 5 kata yang berhubungan dengan cuaca, temukan pada bacaan di atas, lalu jelaskan maknanya secara tertulis. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada hujan. Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari langit karena proses pendinginan. Yang nomor 2 ada petir. Petir penjelasannya seperti ini. Petir adalah kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik. Nah, itu penjelasan untuk petir. Kita lanjut ke penjelasan yang ketiga. Yang ketiga ada kilat. Ada kilat. Kilat adalah cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit. Nah, ini adalah kilat. Yang keempat ada matahari. Matahari penjelasannya. Matahari adalah titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi di siang hari. Kita lanjut. Yang kelima itu ada mendung. Penjelasannya, mendung adalah awan yang mengandung air hujan. Yang keenam ada awan. Penjelasannya, awan adalah sekumpulan tetesan air yang mengkristal dan mengembun di langit. Nah, ini adalah kunci jawaban untuk buku tema 5 kelas 3 halaman 44. Kita lanjut ke halaman 45. Di halaman 45 ada bagian Ayo berlatih. Pernahkah kamu mengalami cuaca mendung, kemudian hujan disertai petir atau kilat? Apa yang kamu rasakan? Tulislah cerita berdasarkan pengalamanmu ketika hujan. Lalu bacakan hasil tulisanmu di depan kelas. Nah, ini contoh jawaban untuk halaman 45 bagian Ayo berlatih. Pada hari Jumat kemarin, saya melalui perjalanan pulang sekolah yang sangat mencekam. 3 hari terakhir ini memang hujan lebat setiap hari. Banyak jalanan tergenang dan banjir melanda. Pada saat pulang sekolah, tiba-tiba kilat terlihat dan diikuti suara petir. Saat itu saya sungguh ketakutan. Beruntung saya sampai rumah dengan selamat meskipun harus mendengar suara petir dan melihat kilat. Nah, ini contoh jawaban untuk halaman 45 bagian Ayo berlatih. Nah, demikian tadi untuk pembahasan kita di buku tema 5 kelas 3 halaman 40, 41, 42, 43, 44 dan halaman 45. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik
dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 5 kelas 3 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.